Jangan ngaku-ngaku nih, Ci. Saya 18 gitu ya, buntutnya 2. Ya, Ana mulai Oriflame itu dari usia 18 tahun. Jadi saat itu anak mahasiswa yang bokeh yang apa dengan cara kerjanya teman-teman. Ya, karena Ana yakin semua Oriflamers ya itu punya gaya kerjanya sendiri. Jadi apa yang Ana sharing hari ini teman-teman ambil yang menurut teman-teman itu bisa teman-teman lakukan. Oke? Dari mulai ada tentang goal, gimana bangun jaringan ya, punya personal connection sama orang, menjadi contoh bagi timnya teman-teman semua, membangun jaringan yang solid ya. Aduh, pengen gak sih punya jaringan yang solid dan kuat? Pengen ya? Nanti Ana share ya. Berpikir positif, gimana caranya dan bagaimana kita bereaksi pada hal yang kita nggak pengen terjadi ya. Dan terakhir nanti gimana caranya menggunakan produk-produk Oriflame yang luar biasa supaya kita menjadi lebih sukses. Oke. Nah, teman-teman, siapa yang pertama kali ketemu sama Oriflame punya keinginan, tapi keinginan itu kayaknya kecil bagi orang lain, kayak sepele gitu. Mungkin ada ya. Ana dulu cuman pengen bisa jajan tanpa minta orang tua. Itu pertama kalinya, karena betapa nggak enaknya. Mungkin di sini ada Gen Z, ya teman-teman Gen Z, gen milenial, orang milenial ya maksudnya. Gen Z yang masih kuliah, gitu. Ngerasain nggak sih? Tiap kali minta uang sama orang tua buat kebutuhan kita rasanya sudah aneh, benar nggak? Ya, minta aneh, nggak minta nggak mungkin karena masih tergantung. Nah itu ngerasa yang sangat tidak nyaman. Akhirnya waktu itu yang menjadi goalnya Ana adalah pengen dapetin uang paling tidak buat kebutuhan sendiri dulu deh. Dan ternyata Oriflame itu kan selalu memberikan peluang yang lebih ya. Jadi ketika udah mulai ngerasain gitu ya, dapat uang, terus pengen apa lagi? Kalau dulu upline Ana ini seorang ibu muda. Ya dulu upline Ana tuh usianya beda 20 tahun dari Ana nih. Jadi Ana umur belasan gitu ya, beliau udah punya anak 3 ya. Jadi kayaknya menduplikasi ya. Upline anaknya 3, saya juga sekarang punya anaknya 3 gitu. Nah beliau itu selalu bilang, kalau goalnya Ana sudah tercapai, beliau selalu tanya, Ana, apalagi yang Ana mau? Jadi selalu, itu yang bikin Ana tuh apa ya, bisa dibilang jadi punya progres. Jadi mungkin ini bisa digaris bawahi teman-teman. Kalau kita pengen punya progres, kita pengen downline kita punya progres di Oriflame, selalu kita harus tanya. Jadi kalau dia udah goal WP1 dan dia merasa senang, kita tanya, mau apa lagi Mbak? Dia udah goal BC, dia udah goal super BC, mau apa lagi Kak? Pengen apa lagi sih? Dan kita bantu dia mencapai itu. Karena dulu itu yang Ana rasakan ketika Upline membantu mewujudkan impiannya satu persatu. Maka dibilang di sini, goal itu adalah hal yang sangat penting. Teman-teman bisa baca sendiri di slide-nya bahwa semakin jelas goal yang diinginkan, ya kalau itu barang, warnanya apa, harganya berapa, untuk apa, harus kapan, semakin jelas percayalah semakin mudah teman-teman dapetin itu dan jadiin Oriflame itu kendaraan untuk mendapatkannya. Thanks ya. Karena ada 2 cara menghasilkan uang di Oriflame. Yang pertama dengan cara apa? Menjual. Kita dapat immediate profit dari menjual. Yang kedua dengan membangun jaringan kayak gitu. Jadi teman-teman, membangun jaringan ini sebenarnya hal yang udah lebih advance untuk menghasilkan uang. Kalau teman-teman di sini, Ana tanya, bisa nggak jualan produk Oriflame? Bisa. Teman-teman udah melewati tangga yang pertama. Bisa aku jualan, aku menghasilkan poin, berarti itu udah bagus banget, ya. Nah, membangun jaringan ini adalah the next level of menghasilkan uang. Artinya teman-teman, kalau mau melakukan yang ini, nggak bisa kalau kamunya nggak mau belajar. Jadi kalau Ana dulu diajarin sama upline, Ana harus mau ikut training nah. Ana nggak bisa kalau cuma show katalog aja, omongin produk aja. Kalau Ana mau menghasilkan dari membangun jaringan, Ana harus mau ikutan training, Ana harus belajar, Ana harus ngerasain gimana merekrut. Ngerekrut itu kalau
ditolak anak harus seperti apa? Itu semuanya teman-teman tidak instan. Ya, siapa yang hari ini ya? Anak bertanya, hari ini udah ditolak ada nggak? Hari ini udah ditolak nawarin Oriflame? Ada nggak? Ada. Ih, tepuk tangan dong buat yang udah ditolak. Berarti udah kerja dong, ya? Udah prospek dong, ya? Karena itu adalah bagian dari proses kita merekrut. Ya, jangan takut teman-teman. Penolakan itu di level apapun akan teman-teman rasakan. Ya, anak-anak masih ditolak nggak? Masih dong, ya. Jadi it's okay, itu adalah bagian dari proses, ya. Dan juga teman-teman, kita nggak perlu hebat dulu untuk prospek. Kita nggak perlu hebat dulu untuk cerita tentang Oriflame. Aduh, Ana, aku mau cerita nih tentang Oriflame ke orang lain. Tapi kan aku baru 3% lah. Emang 3% berapa sih uangnya? 50.000, kenapa emang? Ya kecil lah. Kalau Ana kan udah dapat mobil, keren gitu loh. Oh gitu ya. Terus menurut Mbak, Ana pernah 3% nggak? Iya, pernah kan ya? Iya. Terus gimana tuh Ana 3% terus dapat mobil? Kerja kan? Prospek. Ya, Ana nggak nunggu dapat mobil dulu baru cerita. Nggak akan begitu ceritanya. Kita harus do something dulu untuk dapetin. Terus gimana dong? Nah, Ana diajarin ada yang namanya edifikasi. Kita ceritain tentang keberhasilannya. Siapa? Upline, ya. Siapa yang di sini datangnya sama Upline? Halo Upline, colek dong Upline-nya. Upline, makasih Upline, aku udah dibantuin ya Upline. Sayang sama Upline-nya ya. Gemes dia sama Upline-nya. Ya, iya kan? Upline-ku loh Mbak, kemarin dia ke Bali ikut leadership summit. Cerita, iya dia ditraktir di hotelnya bagus banget sama Oriflame. Oriflame tuh keren banget loh. Mungkin prospek ada juga yang kadang agak nyinyir. Ya itu upline-mu, kamu gimana? Gitu ya. Kita langsung pak. Gak apa-apa, cerita aja. Iya aku lagi mau mulai. Yuk Mbak, mau gak cobain Oriflame sama aku? Yang paling penting adalah percaya diri. Ya, jadi nggak perlu hebat dulu untuk cerita tentang kerennya Oriflame. Ya, kita bisa mulai aja dulu, gitu ya. Jadi nggak perlu anak ketiga, jadi harus dijaga sama bapaknya. Nah, di sini Ana membahas tentang personal connection. Ya, sebenarnya personal connection itu apa sih teman-teman? Ya, personal connection. Sebenarnya itu kan berteman. Ada nggak di ruangan ini yang tidak bisa berteman? Nggak ada. Punya nggak teman? Punya. Nggak mungkin nggak punya, ya. Jadi sebenarnya bisnis Oriflame itu adalah bisnis pertemanan, ya. Jadi kalau ada yang nolak, saya mah nggak punya banyak teman Mbak, saya nggak punya teman Ana, saya mau nawarin siapa? Nggak mungkin Mbak nggak punya teman, ya. Teman itu ada orang yang bisa kita jadikan teman setelah kita berbisnis, bahkan bisa banyak banget. Hari ini Ana bisa di sini ketemu sama teman-teman semuanya itu karena Ana memulai Oriflame 15 tahun yang lalu. Kalau Ana nggak memulai Oriflame, ya, dan dulu Ana memulai Oriflame itu dengan title seorang anak kuliahan, uangnya terbatas, ya, kerjaannya ngeband sama cowok-cowok, ya, dan mereka tentunya tidak akan beli bedak dan lipstick, ya kan? Terus gimana nih Ana mau mulai Oriflame sementara teman-teman yang cowok pasti pada ngeledek. Hah, kamu jualan bedak nggak cocok gitu ya. Mungkin kalau teman-teman ngelihatnya sekarang, oh iyalah masih cocok ya megang katalog Oriflame kalau kayak gini penampilannya ya. Tapi bayangin deh teman-teman, dulu Ana memulai Oriflame itu ya, baju selalu hitam, dulu belum berhijab ya, pakai sabuk yang ada durinya. Yang tajam, ya, pakai yang di tangan itu gambarnya daun ganja, dikunci rambutnya ujungnya merah pirang, sepatu boots, bawa katalog Oriflame, orang pasti ketawa. Masa jualan bedak ya mbaknya kayak gini? Nggak cocok, ya. Dan itu yang dulu juga bikin pertama kali jadi ngedown gitu. Dan Ana dulu temennya cowok semua, banyak yang cowok karena ngeband kan. Jadi nggak terbayang kalau dulu Ana bilangnya ke yang prospek upline gitu ya, maaf tante saya nggak bisa, teman saya cowok semua saya
tidak akan ada hari ini, detik ini, seorang anak dengan penghasilan rata-rata 50 juta setiap bulan dari Oriflame. Tidak akan ada. Punya keseimbangan ya teman-teman, antara bisnis dan juga pertemanan. Ya, jadi kita nggak bisa kalau sama orang itu ngomonginnya bisnis terus. Ya, kita harus menyentuh dari hati. Ya, hatinya downline kita. Kalau Ana di sini 15 tahun, kenapa akhirnya sekarang punya jaringan yang bisa dibilang alhamdulillah ya. Itu salah satu yang Ana ingat, Ana lakukan adalah bagaimana Ana bisa menganggap downline itu bukan cuma partner bisnis, bukan cuma mungkin dalam tanda kutip aset bisnis, bukan cuma sekedar money oriented, tapi mereka juga keluarga. Gimana kita melihat keluarga kita kalau mereka sedih, kalau mereka nggak semangat, kalau mereka ragu sama impiannya, apa yang kita akan lakukan? Nah, disitulah personal connection bisa kita jadiin kekuatan untuk tetap punya jaringan yang berkembang dan juga solid, ya. Nah, ini dia. Terus gimana nih, gimana biar orang mau dengerin kita? Teman-teman di sini ada nggak yang punya kesulitan pada saat pertama kali membina downline? Siapa? Ada nggak yang bilang downline-ku nggak mau dengerin aku? Susah banget mbak dibilanginnya, nggak nurut mbak, aduh pusing deh mbak, ngeyel dan sebagainya. Teman-teman, Ana juga mengalami hal yang sama. Ya, bahkan mungkin sampai detik ini masih ada juga yang seperti itu. Tapi yang paling penting di sini adalah kalau teman-teman pengen didengar sama downline, berikan dia contoh. Jadi jangan cuma bilang, Mbak 299 BP ya, kitanya gimana? Udah belum? Ya belum sih Nah, ya nggak bisa. Mbak, ayo rekrut, kan mau ke Madrid, kitanya rekrut nggak? Belum sih, nggak bisa. Semua dari kita. Datang yuk ke Mega Explore. Mbak datang, saya lagi repot. Mbak aja datang, nggak apa-apa. Nanti di sana ketemu sama ini. Nggak bisa. Semua dari kitanya. Jadi kalau kita pengen didengerin sama tim kita, sama downline kita nggak bisa suruh orang untuk melakukan A, B, C dan semua. Kita harus mulai dari diri kita dulu teman-teman, ya. Dan juga di sini yang suka jadi pertanyaan gini, Ana gimana sih biar selalu semangat? Ya, kadang masuk ke DM Instagram, Mbak Ana gimana sih biar selalu semangat? Maaf ya, Ana harus jawab bahwa Ana juga tidak selalu semangat loh. Ya kan, manusia ya, bukan gerbong pisang ya. Ya, manusia kan, berarti up and down pasti moodnya. Tapi gimana biar kita bisa kalau lagi ngedown itu kembali lagi untuk semangatnya tuh cepat, ya, yaitu dengan memiliki kontrol terhadap diri sendiri. Karena kalau kitanya nggak semangat, downline kita gimana nih? Ya, bisa-bisa dia ikut nggak semangat. Itu yang dari dulu Ana tuh berusaha belajar untuk jaga. Lagi galau, jangan posting, ya. Lagi sedih, jangan posting. Ada masalah, gak usah ngomong-ngomong, diem aja. Downline taunya kita semangat. Yang masalahnya itu siapa dong? Biar diri kita sama Tuhan aja yang tahu, atau sama orang-orang terdekat. Gak usah dibagi-bagi, supaya kita menjaga semangatnya downline kita. Ya, jadi leading by example, kasih contoh. Itu yang nantinya akan bikin teman-teman lebih mudah membina downline. Oke. Nah ini dia. Pengen gak sih suatu hari ya foto sama downline kayak gini di negeri orang? Pengen. Dibayarin Oriflame. Pengen ya. Betapa menyenangkannya dibayarin ke Eropa sama downline tersayang. Lupa gak zaman ditolak prospek? Lupa nggak zaman tupo sampai pusing kepala, tangan bergetar, tremor ya? Lupa nggak pada saat dibabai sama downline yang kita kasih hati? Lupa. Pasti lupa. Karena pas
pas udah kayak gini, wah pasti betapa apa ya, bisa dibilang aduh manis banget deh hasil kerja kerasnya. Nah gimana nih Ana, gimana bangun jaringan yang solid ini gimana? Oke, ya ibarat membangun rumah teman-teman, ibaratnya bangun rumah atau bangun apa hotel, apartemen segala macam, instan atau pakai proses? Pakai proses, ya. Kita harus mulai dulu dari bangun fondasinya, dan itu biasanya takes time, ya. Kemudian baru bangun mungkin dindingnya dan lain sebagainya. Gimana bisa membangun rumah yang besar, yang megah, yang bagus, yang akan menaungi banyak orang kalau kita bangunnya Senin Kemis atau kalau mood doang? Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi kunci utamanya apa? Membangun jaringan yang solid. Lakukan dengan konsisten. Pernah dengar dengan alasan, Mbak, maaf, nggak bisa fokus Oriflame. Kenapa, Mbak? Skripsian. Ada lagi? Nggak bisa fokus, Kak, sekarang karena mau nikah, putus sama pacar, ya. Oke. Apalagi nggak bisa fokus, aku hari ini sedih banget, nggak bisa, kenapa berantem sama suami? Oke. Aduh Mbak, maaf, aku vakum dulu. Kenapa? Hamil. Whatever it is, bisa dijadiin alasan. Kalau itu yang dilakukan, gimana mau punya jaringan yang solid? Gimana? Bayangin kita bangun rumah gitu, baru jadi temboknya, aduh, ntar dulu deh, capek. Hujan, panas, ya. Mau bangun lagi, ya udah berjamur temboknya. Nggak akan jadi, nggak akan bagus. Jadi kalau pengen punya jaringan yang solid, konsisten. Ya, kalau Ana sebagai yang memulai Oriflame dari umur 18 tahun, Ana udah melalui kuliah, ujian, UAS ya, skripsi, ya, nyiapin pernikahan yang juga sering jadi alasan, Mas lagi mau nyiapin nikah, gitu ya, vakumnya setahun, ya, mau nyiapin nikah, ya, nyiapin nikah, ya, maaf sekarang soalnya udah beda, udah ada suami, ya, itu juga jadi alasan biasanya. Ana udah lewatin itu, nyiapin nikah, apalagi hamil, wah hamil, nggak bisa ngerekrut, ya, oke, ya, nanti aja Mbak kalau anaknya lahir ya, anaknya lahir